Seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia mendapatkan perlakuan tak pantas oleh majikannya. Korban dianiaya hingga penglihatannya terganggu dan mengaku kerap dipukul di bagian kepala. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Bapak, ini bukan Aden, bukan Bapak. Iya, sayang. Indonesia dikenal dengan negara pemasok tenaga kerja. Namun, tahukah kalian, jika sejarah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka? Migrasi TKI ke luar negeri pertama kali dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Pada era setelah kemerdekaan hingga tahun 60-an, penempatan TKI ke luar negeri belum melibatkan pemerintah. Namun dilakukan secara orang per orang, kekerabatan, dan bersifat tradisional. Dengan negara tujuan utama adalah Malaysia dan Arab Saudi. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 dan peluncuran program antar kerja antar negara, penempatan TKI ke mancanegara diatur oleh pemerintah dan melibatkan pihak swasta. Kemudian tata cara pelaksanaan bekerja di luar negeri disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Ditambah dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Peraturan tersebut dibentuk mengisyaratkan bahwa rawannya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI di luar negeri. Sudah banyak kasus di mana TKI diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Berita-berita semacam ini jelas menyakiti hati para rakyat Indonesia, terlepas apa masalah yang melatar belakanginya. Sampai saat ini TKI paling banyak tersebar di wilayah Malaysia, Arab Saudi dan juga Asia Timur. Kepada kalian negara pengimpor TKI, terutama Malaysia, TKI kalian anggap rendahan, TKI kalian anggap remeh. Kalian tak sadar, tanpa TKI pembantu rumah tangga, pelaku bisnis di negara kalian akan kewalahan mengurus rumah tangga mereka. Tanpa TKI pekerja buruh kasar, usaha skala menengah kalian akan lumpuh. Tanpa TKI buruh pabrik, industri kalian tidak akan produktif. Dan satu lagi, yang kalian benar-benar belum sadar. Tanpa TKI, Melayu kalian akan semakin diganyang bangsa asing. Okelah kalian bilang kalian masih ada Bangla. Eits, berarti masih belum paham dengan poin yang saya sebutkan. Kenyataan angkuh Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono yang dengan nada mengugut mahu menghentikan penghantaran perkhidmatan domestik Indonesia atau PDI ke Malaysia kerana menurutnya Malaysia mempunyai rekod buruk dalam peneraan domestik amat menjengkelkan. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa sikap dan perlakuan amah dari Indonesia tidak lagi boleh diberi muka. Dengan hebatnya kalian yang membawakan berita mengatakan demikian. Saya berharap setelah TKI semua pulang, wajah kalian masih tampil sebagai pembawa berita. Kami khawatir wajah kalian juga akan segera digantikan dengan wajah bangsa asing. Sebenarnya kami sayang dengan Melayu Malaysia. Tapi, perlakuan dan perkataan kalian sering menyakiti hati kami bangsa Indonesia. Kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. 20 tahun akan datang. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar, bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga, bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai, juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik.
Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam rebah ayam. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Kalau dulu, Malaysia bisa semena-mena terhadap tenaga kerja asal Indonesia, tetapi sekarang jangan harap. Daya pengaruh Indonesia di kawasan sekarang jangan dianggap enteng. Pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Bagi kami sekarang kalian yang butuh, bukan kami yang mengemis. Pesan juga teruntuk warga Indonesia, yang masih nekat menyeberang ke Malaysia secara ilegal untuk mencari pekerjaan, kalian juga harus berpikir dua kali daripada menghantarkan nyawa secara sia-sia. Sudah banyak di antara warga Indonesia yang melakukan cara seperti itu berakhir dengan kematian. Kalian tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah juga akan sangat kesulitan untuk membantu. Jika teman-teman bisa lebih eksplor lagi, sebenarnya di daerah-daerah di Indonesia, sudah banyak terdapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Kalian bisa datangi daerah-daerah tersebut, tanpa harus menyeberang ke Malaysia, sebagai TKI ilegal. Dewasa ini sudah terlihat, bahwa industri di Indonesia sedang menggeliat. Bagi warga Indonesia yang ada di Indonesia, kalian harus bersiap-siap. Dalam programnya, TKI luar negeri kita juga berangsur-angsur akan semakin dikurangi, untuk bekerja di dalam negeri sendiri. Karena, setelah infrastruktur kita tercapai, Indonesia akan banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Dengan kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia, serta sumber daya alam yang berlimpah, ditambah lagi bonus demografi yang dimilikinya. Indonesia banyak diincar oleh investor asing sebagai tujuan berinvestasi. Di antaranya, Singapura dengan lebih dari 7.000 proyek, RRT dengan 130 proyek on the way, Jepang dengan 800 proyek, Hong Kong, Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, Malaysia, Australia dan masih banyak lagi. Tentu saja, ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar kepada masyarakat. Kita bukan negara yang kekurangan tenaga kerja, oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir terhadap tenaga kerja asing dari luar negeri, kita bisa mengatasinya sendiri. Indonesia sekarang memang sedang berbenah, untuk mengentaskan kemiskinan hingga 0%. Dari data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, angka penurunan kemiskinan di Indonesia mengalami tren yang positif. Walaupun tidak sebaik sebelum bencana COVID melanda. Angka kemiskinan di Indonesia per September 2022 turun dari bulan sebelumnya, yaitu 10,14% menjadi 9,71%. Semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi negara sejahtera dengan angka kemiskinan di bawah 1%. Apapun yang sudah terjadi, kita patut untuk bersyukur karena ekonomi kita stabil dan selalu menunjukkan tren positif. Jayalah negeriku, jayalah Indonesia.